من جاء بالحسنة فله خير منها. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala, amma ba'd. Ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bersama kembali dalam seri kajian bermalam di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita ingin tahu tentang apa saja sunnah-sunnah yang akan membuat kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam kitabnya Al-Kabir dengan sanad yang hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbun nas ila Allah anfa'uhum." Orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain, di mana keberadaannya itu sangat membantu orang lain. Keberadaannya sangat dirindukan oleh orang lain karena ia selalu menolong, selalu membantu, selalu bermanfaat. Banyak orang-orang yang berada di sekitarnya merasakan manfaat dari kehadirannya. Banyak sekali kebaikan-kebaikan yang bisa ia dapatkan. Dan juga Rasulullah SAW melanjutkan dalam hadis ini, wa ahabbul a'mali ilallah azza wa jalla sururun tudkhiluhu ala muslim. Kata Nabi SAW, di antara amalan, di antara hal yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain adalah sebuah kebahagiaan yang diberikan kepada seorang muslim. Tentunya kita sebagai seorang muslim sangat mencintai saudara-saudara muslim. Dan kita senang ketika kita bahagia. Tentunya kebahagiaan ini pun akan lebih baik kalau kita bagi kepada orang lain. Kita bahagia, kita coba untuk bantu orang lain sehingga orang lain menjadi bahagia, maka kita akan mendapatkan kebaikan dari situ, dan akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi memberikan kebahagiaan kepada orang lain itu adalah ibadah dan sunnah, dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Au takshifu anhu kurbatan, atau menghilangkan musibah dari seorang muslim. Tentunya setiap orang pasti punya masalah, baik itu masalah ringan ataupun masalah berat, dan baik dia bisa mengatasi oleh dirinya sendiri ataupun memang butuh bantuan. Di saat itulah kita harus hadir untuk membantu saudara kita, saudara muslim, mencoba untuk membantunya, menghilangkan bebannya. Dengan cara apa? Kalau dia butuh bantuan, kita bantu. Kalau dia butuh uang, kita bantu dengan uang. Kalau ia butuh dengan nasihat, kita kasih nasihat. Ia butuh dengan tenaga, kita bantu dengan tenaga. Ia butuh jabat tangan, kita jabat tangannya. Ia butuh uluran tangan, kita ulurkan tangan kita, bantu. Dan ini adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Au taqdi'an hudainan, atau melunasi hutang saudaranya muslim. Kita tahu di zaman sekarang ini kebutuhan untuk hidup itu banyak. Ada yang memang diberikan oleh Allah kemampuan untuk mencukupi kebutuhannya. Ada juga orang yang memang oleh Allah diuji dengan serba kekurangan sehingga ia harus jatuh kepada hutang. Banyak sekali seorang muslim yang membutuhkan bantuan untuk melunasi hutang-hutangnya. Dan kalau kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelebihan harta, bantulah saudara-saudara kita. Periksa hutang-hutangnya di warung-warung. Berapa banyak hutangnya? Mungkin kita bisa bantu untuk melunasi setengahnya, melunasi seperempatnya, atau melunasi semuanya. Masya Allah, luar biasa. Itu pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Au tatrudu anhu ju'an. Di antara hal yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain adalah menghilangkan rasa lapar. Sebagian orang itu mereka tidak bisa makan,
dan tidak punya apa yang bisa dimakan karena tidak punya harta, tidak punya uang. Maka kita harus bisa merasakan, melihat, mencari siapa tetangga kita. Mungkin ada di kampung kita tetangga yang belum makan, kita periksa, cari mereka, kita buatkan suf, kita hidangkan, kita siapkan beras, kita kirim ke rumahnya. Barangkali udah seminggu atau sebulan mereka tidak punya beras, kita kirim, bantu. Ataupun kita hadirkan donatur, hadirkan ya orang-orang lain yang punya harta, kita berikan wasilah, jalan, antarkan untuk membantu saudara-saudara muslim lainnya agar mereka bisa kenyang. Kemudian kata Nabi SAW, li'an amshi ma'a akhil muslim fi hajatin. Kata Nabi SAW, aku berjalan bersama seorang muslim fi hajatin, dan aku berusaha untuk membantu kebutuhannya, memenuhi kebutuhannya. Ahabbu ilayya, lebih aku cintai, kata Nabi SAW, min an a'takifa fil masjid syahran, daripada aku beriktikaf di masjid sebulan penuh. Lihat ibadahnya itu, dan perbandingan pahalanya itu, seolah-olah kita pahami bahwa berjalan bersama seorang muslim, kemudian kita membantunya memenuhi kebutuhannya, itu lebih baik, kata Nabi SAW, lebih dicintai oleh Nabi daripada iktikaf di masjid sebulan penuh, baca Quran, tahajud, dan lain sebagainya. Tetap lebih baik membantu seorang muslim. Nah, ini merupakan sunnah Nabi SAW. Artinya kita ingin bukan hanya kebahagiaan itu untuk diri kita, tetapi dibagi kepada orang lain. Kemudian Nabi SAW pun menjelaskan, waman kaffa ghadabahu, dan barang siapa yang menahan emosi, menahan amarahnya. Mungkin ada orang-orang yang membuat dia kesal, ada yang membuat orang-orang marah, ada orang-orang yang menzoliminya, dan dia pun sangat marah akan hal itu, namun dia berusaha untuk sabar, dia berusaha untuk menahan amarah, dia berusaha untuk menahan sikap, menjaga tata keramanya, tidak melampaui batas, untuk tidak membalas dendam, dan lebih mengedepankan untuk memberikan maaf daripada untuk membalas dendam. Wa man kaffa ghadabahu, barang siapa yang menahan amarahnya, ya, satarallahu auratahu, Allah akan menutup aib-aibnya, akan menutup kesalahan-kesalahannya pada hari kiamat nanti. Wa man kadhuma ghaidan, dan barang siapa yang menahan emosinya, menahan amarahnya, walau syaa an yumtiyahu Allah, padahal dia mampu untuk melampiaskannya, bisa untuk melampiaskan kemarahannya, bisa untuk membalas dendam, tetapi ia tahan. Ya, mala Allahu qalbahu ridan yaumal qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi hatinya, akan dipenuhi imannya dengan apa? Ridha, dengan keriduan yaumal qiyamah, keriduan Allah pada hari kiamat. Bayangkan kalau kita ya sudah menjalani kehidupan di dunia dan sudah selesai tugas kita, dan Allah sudah menetapkan ajal untuk kita, dan setelah meninggal kita sudah dijamin dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak ada rasa khawatir lagi untuk menghadap Allah, tidak ada rasa khawatir. Allah sudah menjamin keselamatan, karena keridhaan itu pastinya adalah keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man masya ma'a akhihi muslim fi hajatihi, barang siapa yang berjalan bersama seorang muslim dalam rangka memenuhi kebutuhannya, hatta yusbitaha lahu, hingga ia bisa menetapkan atau menolongnya, asbatallahu ta'ala qadamahu yawma tazilul aqdam, maka Allah akan menguatkan langkah-langkahnya pada saat ia di hari kiamat melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Allah akan menguatkan langkahnya dan akan menjaganya dari terpeleset jatuh kepada jurang neraka. Allah akan menyelamatkan. Yauma tazilul aqdam, hari di mana pada saat itu banyak yang tergelincir
kakinya sehingga jatuh ke jurang api neraka jahanam. Wa inna su'ul khuluq, sesungguhnya akhlak yang buruk, akhlak yang tidak baik, yang membuat orang lain terzalimi oleh tangan kita, oleh lisan kita, ya, la yufsidal amal, sungguh itu akan merusak amalannya, akan merusak ibadahnya, akan merusak kebaikan-kebaikannya. Kama yufsidul khallu al asal, sebagaimana cuka yang bisa merusak madu. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tentunya kalau kita amalkan hadis ini, kita akan menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena selalu membantu, menolong, memberikan manfaat untuk saudara-saudara muslim lainnya. Semoga ini menjadikan sebagai ibrah, sebagai penggugah jiwa bagi kita semua, dan semoga kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.